Ini ya? Ini. Karena kan nggak ada janji nih, apa? Saya cuma ada 20 sama mereka dikunci 21. Pak, ini Pak Wamen loh Pak, bukan siapa-siapa. Pak. Kan biasa mereka ini kan cara menghargai negara itu begitu biasa. Nggak kaget kita model kayak begini sih. Pak, tahu saya pakai janji Pak. Kita negara. Saya datang atas nama negara. Bapak tahu saya begitu caranya. Itu Bapak nggak sopan Pak. Kan udah ketemu sama Bapak juga Pak, gitunya udah ketemu. Ya maksudnya, ini kan mereka senang kalau ada negara hadir bersama mereka. Pak, saya perintah undang-undang dan presiden loh Pak. Dekat dengan rakyat, layani rakyat. Nggak ada ini Pak, ada janji kan gitu. Jadi gimana maksud Bapak usir saya nih? Nggak mungkin saya Pak. Enggak, kalau Bapak suruh pergi, saya pergi nih. Ya, yang suruh Bapak pergi nggak ada kan? Nggak ada suruh Bapak. Bukan Bapak, udah kita datang kemarin Bapak sambut saya baik-baik. Nah, kalau Bapak ini coba kita tanyakan. Ya sudah, kan ngobrol sebentar baik-baik, kita nggak susah. Ini mereka ini bukan menjadi ancaman loh Pak, ini mereka orang baik-baik semua. Kita ini negara, mereka ini warga negara, kita pelayani. Janganlah kayak begitu, masa masih begitu. Saya bertanggung jawab terhadap gedung ini. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Kami negara bertanggung jawab terhadap mereka semua. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Kok Bapak pukul? Bapak tahu? Tidak boleh begitu dong Pak. Akses saja ke lantai 21. Udah habis. Kalau itu kan udah apa Pak? Itu saya diperintahkan tidak ada harus buka. Wajar Pak. Sekarang saya atas nama negara nggak dibukain juga. Loh, kan Bapak nggak ada janji, nggak ada apa. Pak, atas nama negara Bapak nggak kasih juga. Bentar, sabar dulu. Benar, Bapak begitu? Prinsip dengan prinsip Bapak gitu? Bapak saya bisa kenakan undang-undang loh Pak, penghalangan loh. Menghalang-halangi loh, jangan loh. Loh Bapak nggak ngasih akses ya? Nggak ada janji, nggak ada apa Pak. Ya ampun Pak, waduh. Ini beliau udah datang loh. Maju terus Pak Wamen. Pak Wamen. Selalu gini Pak, tidak pernah bersentuhan dengan karyawan. Hak kita ditahan. Tidak pernah mau bersentuhan dengan anggota. Sama seperti kita menunggu gaji bulanan. Ini bentuk kurang ajaran mereka nggak menarik. Wamen sudah meluangkan waktu banyak. Tidak aktif. Sudah masuk, mereka belum. Ya. Sudah sampai di kantor. Bapak ini kan lagi bersidang. Ya. Jadi yang mereka hina sekali lagi pemerintahan Pak Prabowo dalam proses penyelesaian warga negaranya yang sedikit butuh perhatian soal keadilan. Tidak minta apa-apa mereka. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan ke manajemen Bumi Putra. Kehadiran saya di sini mewakili negara, bukan mewakili atas nama pribadi saya. Jadi kalau mereka coba melakukan pembangkangan, negara punya sikap tersendiri. Kita duduk di bawah yuk semua yuk. Nggak apa-apa, duduk. Nggak apa-apa. Luar biasa ya Allah. Belajar menghargai orang. Wamen aja perpanjang tangan Pak Prabowo bisa menghargai kita. Dia menghina bukannya saya, tapi dia menghina pemerintahan Pak Prabowo. Boleh. Apa yang dibantu Pak? Apa yang dibantu? Gak apa-apa deh, tenang. Iya Pak Wamen. Udah. Udah, tenang.
Gini kawan-kawan, percayaan saya temuin ya direksinya ya. Tapi satu pesan, ini bentuk penghinaan buat negara. Perlakuan hari ini bentuk penghinaan terhadap negara. Maksudnya gimana tuh? Enggak. Menghina saya wakil dari Menteri Tenagakerjaan yang jelas itu ada di kabinetnya Pak Prabowo. Anda menghina presiden kita. Itu dulu pesannya. Menghina itu seperti apa, Pak? Kan butuh penjelasan juga soalnya. Saya tanya, direksi kalian ada nggak? Direksi lagi meeting, Pak. Makanya kita butuh undangan kalau dia mau pemberitahuan. Gini, Tidak pemberitahuan juga. kalau sudah pemberitahuan, yang di OTT itu nggak ada semua ketangkep, Mas. OTT kalau gitu bilang-bilang dong ya. Besok saya OTT gitu. Jadi kalau itu. Oh enggak, di saya ini negara. Oh iya. Gitu. Kita tidak mau berdebat soal itu kan? Silakan. Kalau kita tidak mau perdebatan itu, kita fokus pada poinnya. Oh iya, silakan. Poinnya, saya kemari atas undangan kawan-kawan serikat pekerja untuk mengkomunikasikan problem mereka. Itu tugas negara. Iya atau tidak? Negara punya kewajiban melayani warga negaranya. Iya atau tidak? Kita udah komunikasi ke Menaker. Bukan. Negara punya kewajiban menjaga warga negara. Iya atau tidak? Kalau melindungi iya, tapi ada mekanisme. Oh, enggak. Jawab dulu iya atau tidak. Itu dulu. Kita nggak mau berdebat itu. Nanti dulu, masalahnya sekarang kita udah melewati. Ada Bukan, proses hukum yang berlaku. Kita tahu. Iya. Kita tahu. Anda mau proses hukum pun nggak masalah. Iya. Tugas kita coba mengkomunikasikan. Tidak dalam proses penekanan. Iya. Iya atau tidak? Silakan, kita udah Oh, komunikasi silakan. ke Menaker. Dengar dulu Mas baik-baik. Iya, silakan. Mas, menurut jenengan piye Mas? Saya datang baik-baik ingin mengkomunikasikan apa yang menjadi harapan mereka. Harapan mereka, Pak, tolong dong Wakil Menteri Tenagakerja ini bisa nggak mediasiin? Ayo kita datang yuk. Siapa tahu dengan kehadirannya saya daripada ngotot-ngototan nih kan, yuk kita ngobrol baik-baik gitu loh Mas. Gitu. Gitu Pak. Silakan komen. Gitu. Monggo. Nah, itu kan enak. Lantas kita sini bukan dalam proses ingin berdebat. Ya. Kita ingin cari solusi yang terbaik. Caranya apa? Bangun komunikasi yang baik. Ya kan? Betul nggak Pak? Nah, itu cara maksud saya Pak. Kita punya adab. Kita manusia kan bukan binatang kan? Iya. Cara manusia dalam menyelesaikan persoalan ini apa? Komunikasi bukan? Iya, komunikasi kok. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan gontok-gontokan, bukan dengan ngotot-ngototan. Ya kan Pak? Gitu. Nah, kita mau coba, yuk ada apa yuk, kita selesaikan, ada apa. Ini kasihan kawan-kawan ini melaporkan kemarin. Bisa sampai bilang, udah Pak, gitu. Ya sudah, ayo kita ngobrol lagi, apa sih? Gitu loh. Gak susah Pak, gak susah. Jadi apa yang mau diperdebatkan? Gitu loh. Gitu maksud saya. Nah, saya mau kenalkan diri saya dulu. Saya Immanuel Ebenezer, saya Wakil Menteri Tenagakerja. Saya mewakili negara. Saya tidak mewakili diri saya di sini. Kamu nyaman nggak dengan diskusi begini? Nyaman nggak Pak? Nah, kalau nyaman cara diskusi, ayo. Ada kawan-kawan buruh pekerja ini, mereka mengadukan ada problem soal pembayaran sangonnya, kekurangan upah dan sebagainya, gimana itu. Kawan-kawan coba komunikasikan dengan nada yang baik ya. Kira-kira nggak mau dengar hal yang kayak gimana coba. Untuk informasi totalnya ada 624 orang. Dimana suratnya itu baru disampaikan ya H-1 tanggal 28 Februari. Setelah kami menerima, sebagian sudah menerima, sebagian belum ya. Di awal-awal kita sudah menyampaikan keberatan, kita menolak karena prosedurnya ya sebenarnya yang tidak tepat untuk mem-PHK gitu. Nah, maka kita masuk dalam perselisihan karena tidak sesuainya proses PHK-nya. Selama masih ada perselisihan, maka statusnya kedua belah pihak masih punya hak dan kewajiban masing-masing. Jadi teman-teman yang di PHK ini sebagian besar masih ada yang punya, selama masih aktif tuh hak yang belum dibayar. Dan ini juga belum ada clean and clear seperti apa treatmentnya nanti ketika udah di PHK itu mau diapakan. Kita sangat berharap proses ini, rasionalisasi ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang memang dimiliki antara Bumi Putra dengan kepala pekerjanya. Harapannya di situ. Saya dari wakil dari Bajibani, saya sendiri dari sekretaris perusahaan. Sekarang sektornya kamu. Iya, sektor Pak saya. Kebetulan memang posisi direksi ada di atas dan ada beberapa direksi yang tidak ada di lantai bawah sana. Pak Eri, terima kasih. Tuh senyum kan, mau senyum. Kalau mau balas surat kami banyak Pak. Sudah ke direktur dan tidak ada yang juga. Ada perdebatan nggak di sini? Ada yang nggak dipukul di sini?
Anda tertekan nggak di sini? Tertekan nggak dengan bahasa beliau? Nggak ada. Ya sudah, enak kan? Iya. Kenapa harus dikhawatirkan, Pak? Gitu. Enak sih. Kenapa sih harus nunggu lama-lama di sana? Kita bawa mereka yang nuntut haknya. Di mana, Pak? Negara butuh hadir di situ. Gitu, Pak. Nggak ada lebih-lebih. Makanya cuma butuh yuk komunikasi yuk. Di sini nggak bisa, ini nggak bisa. Negara harus menjadi jembatan komunikasinya. Nah, maksud saya sudahlah kita coba cari jalan yang gimana yang paling bagusnya gitu. Ini saya ngebuka jalan ini solusi nih sebetulnya. Ya, kita juga mau ditawarkan baik seperti apa. Ya udah itu, kalian panggil di rootmu. Udah komunikasi aja, apa susahnya sih? Panggil di rootmu, kita ngobrol. Jadi kita tahu, oh iya ada masalah nih. Apa yang bisa kita tolong? Kalau perusahaan ini ketolong kan mereka juga ketolong juga, gimana sih? Jadi nanti direksinya temuin aja lah kawan-kawan buruh, jangan menghindar. Masa dianggap ancaman? Saya dianggap ancaman, saya kacau itu negara kalau dianggap ancaman udah ngeri sekali tuh menurut saya tuh. Ya sudah, kita cari jalan komunikasi yang baik. Gitu ya Mas ya, tolong dibantu selesai ya. Sampaikan pesan salam saya buat kawan-kawan direksi. Semoga ini menjadi jalan komunikasi positif yang awal ya, baru semoga ya satu saling menghargai lah. Jujur saya tadi merasa terhina gitu, tapi ya nggak apa-apa, itu kita nggak mau ngomong hal itu, kita mau ke depan ngomongnya ya. Oke, makasih ya. Cepet kan, selesai kan, nggak ribet kan. Nanti dibantu sama Pak Heri, panggil Pak Heri. Tadi kita udah komunikasi dengan Pak Heri. Semoga nanti tetap harus ada solusi. Itu ya, maksud saya jangan sampai ada clash. Kalau seandainya ini pengen begini, ini pengen ini, nggak ketemu titiknya, nggak bagus. Nah, saya cuma sampaikan ke Pak Heri, tolong dong manajemen temuin kawan-kawan buruh, kawan-kawan pekerja. Yang mereka butuhkan cuman, ayo dikomunikasikan, jangan ditutup komunikasinya. Tadi